Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya, kita memasuki ke informasi yang pertama pemirsa, memasuki hari ke-10. Kedua partai politik menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon legislatif atau Bacalek Pemilu 2024 di KPU Kota Batu, Jawa Timur. Dua parpol tersebut adalah PDIP dan Nasdem yang mendaftarkan 60 bakal calon legislatif dan telah dilakukan verifikasi awal dan mereka telah memenuhi syarat pendaftaran. Dengan mengendarai Jeep Willys sebanyak 30 bakal calon legislatif iring-iringan menuju kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Batu untuk penyerahan berkas pendaftaran bakal calon legislatif Pemilu 2024. Setelah tiba di kantor KPU, puluhan bacalek dari PDIP di arah Bantengan untuk penyerahan berkas pendaftaran bacalek Pemilu 2024. Penyerahan berkas pendaftaran diwakili Ketua DPC dan Sekretaris PDIP Kota Batu. Kemudian setelah diserahkan, KPU Kota Batu melakukan verifikasi awal terkait data dan syarat administrasi bakal calon legislatif. Ketua DPC PD mengatakan syarat administrasi bakal calon legislatif dari PDIP telah memenuhi syarat awal baik dari keikutsertaan bacalek perempuan maupun administrasi telah lengkap. Pendaftaran bakal calon legislatif peserta pemilu 2024 di hari ke-10 tidak hanya dari PDIP, namun dari Partai Nasdem juga mendaftarkan sebanyak 30 orang bacaleknya. Sementara Ketua KPU Kota Batu menjelaskan penyerahan berkas pendaftaran bacalek di hari ke-10 ini sebenarnya ada 3 partai, namun yang resmi menyerahkan berkas ada 2 partai, yaitu PDIP dan Nasdem. Dari hasil verifikasi awal, kedua parpol yang telah menyerahkan berkas parameternya sudah lengkap. Kelengkapan itu meliputi kuota bakal calon dan perempuan minimal 30%. Ada 2 partai politik, yang pertama datang sekitar jam 9 tadi, ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan pada pukul 11.30-an tadi ada Partai Nasional Demokrat atau Nasdem.
keduanya itu setelah dicek berkas bagaimana hasilnya? Ya, jadi kami selaku penyelenggara memang punya kewajiban untuk memverifikasi awal ya. Parameternya apa ketika mereka dinyatakan sudah lengkap. Jadi parameternya adalah lengkap dan benar. Jadi kelengkapan itu terutama dengan formulir yang diajukan, yaitu surat pengajuan dan daftar bakal calon. Salah satu kelengkapannya itu harus ada dan sesuai dengan yang di-upload di Silon. Yang kedua adalah kuota perempuan. Kuota perempuannya harus 30% minimal. Juga penyusunannya itu menggunakan zipper system ya. Jadi di antara 3 calon yang disusun itu harus ada perempuan. Salah satunya itu, dan semuanya baik partai PDI maupun Nasdem sudah lengkap dan benar. Baik kuota perempuannya juga? Baik kuota perempuannya, bahkan di PDI tadi lebih dari 30%. Sementara untuk penyerahan berkas pendaftaran selanjutnya akan dilakukan PKB, PAN, Partai Demokrat, PKS, Gelora, Garuda, dan Partai Umat. Sedangkan hari berikutnya dilakukan 4 partai yaitu Gerindra, Golkar, BPB, dan Hanura. Hingga kini sejak dibuka pendaftaran bacalek di Kota Batu, ada 3 partai belum melakukan konfirmasi penyerahan berkas pendaftaran yaitu PKN, Partai Perindo, dan Partai Buruh. Dari Kota Batu, Yaryan ATV melaporkan. Masih seputar pemilu 2024 pemirsa, kali ini tentang kesetaraan atas kebijakan yang akan diperjuangkan saat duduk menjadi anggota legislatif oleh Sanai, penyandang tunadaksa asal Kota Malang. Sanai melalui partai Nasdem berani maju untuk menjadi salah satu bakal calon legislatif tepatnya dari Dapil Kecamatan Kedung Kandang. Apa yang melatar belakangi Sanai maju menjadi calon legislatif? Berikut liputannya. Berjuang untuk kesetaraan atas kebijakan yang akan diperjuangkan saat duduk menjadi anggota legislatif, Sanai, penyandang tunadaksa ini tidak semangat. Melalui momen pesta demokrasi Pileg serentak pada 2024 mendatang sebagai peluang menguatkan advokasi hak-hak kaumnya, Ahmad Sanai warga Kota Malang ini bertekad maju menjadi salah satu bakal calon legislatif melalui gerbong Partai Nasdem Kota Malang, tepatnya Dapil Kecamatan Kedung Kandang. Ahmad Sanai menegaskan bahwa dirinya menjadi bacalek bukanlah tiba-tiba. Pasalnya di Pileg sebelumnya tahun 2019 lalu, ia juga maju sebagai caleg melalui partai lainnya. Selain itu, Ahmad Sanai juga dikenal aktif berorganisasi, diantaranya di Forum Malang Inklusi atau FOMI dan Lingkar Sosial Indonesia atau Linksos. Harapannya sederhana, saat dirinya diberikan amanah dan bisa duduk di kursi dewan, Sanai bisa memudahkan jalan advokasi kawan penyandang disabilitas. Yang kedua, dirinya akan memfungsikan DPRD sebagaimana fungsi dan amanahnya, yaitu sebagai wakil rakyat yang benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat. Contoh sederhana saja, ketika warga masyarakat sulit berinteraksi dan berkomunikasi dengan pejabat, bagaimana mungkin akan menyerap aspirasi? Secara umum, visi misi ayat 3 anak ini adalah menciptakan Kota Malang yang inklusif. Artinya Kota Malang yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap warganya tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Mungkin yang pertama, kita awalnya dulu memang saya di gerakan, apalagi sekarang sebagai koordinator FOMI, Forum Malang Inklusi, di mana komunitas itu bergerak di aktivis untuk pergerakan teman-teman disabilitas. Salah satunya advokasi ke pemerintah, advokasi ke pelayanan baik dinas pendidikan, dinas kesehatan ataupun dinas-dinas yang lain. Mungkin dengan kita maju ke sini, ada perwakilan yang dari dewan, bisa memperlancar pergerakan kita, bisa misalnya yang memberikan teman-teman kita itu teman-teman yang minoritas, itu teman-teman disabilitas, baik itu dari segi pelayanan, dari segi UMKM-nya, dinas kesehatan, dinas pendidikan. Sekedar perlu diketahui, meski memiliki keterbatasan fisik, namun tidak menghalangi keseharian untuk beraktivitas. Bahkan saat ini Sanai telah memiliki usaha sendiri dengan memproduksi pupuk organik yang diberi nama Difables SN. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan.
Ya, pemirsa, beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Agro News. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tahukah Anda apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok merupakan penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh golongan pemuda. Penculikan ini dilakukan untuk menjadikan kedua tokoh tersebut dari pengaruh pemerintahan Jepang. Pasalnya, para pemuda ingin kemerdekaan Republik Indonesia segera dilaksanakan tanpa adanya pengaruh Jepang. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Agro News. Mencalonkan Sri Kandi dan Ken Arok Milenial, Partai Nasdem resmi menyerahkan berkas nama calon yang diusung ke Kantor Pemilihan Umum Kota Malang. Dari 45 nama bacalek, Nasdem menargetkan 7 kursi di DPRD Kota Malang pada Pileg 2024 nanti. Mencalonkan Sri Kandi dan Ken Arok Milenial, Partai Nasdem resmi telah menyerahkan berkas nama-nama calon yang diusung ke Kantor Pemilihan Umum Kota Malang. Dari 45 nama bacalek, Nasdem menargetkan 7 kursi di DPRD Kota Malang pada Pileg 2024 mendatang. Berkas bakal calon legislatif diserahkan langsung oleh Ketua DPC Nasdem Kota Malang, Hanan Jalil, kepada Ketua KPU Kota Malang. Usai dilakukan verifikasi berkas selama 30 menit, KPU menyatakan berkas masing-masing bakal calon dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Kepada awak media, Ketua DPD Nasdem mengatakan partainya telah memenuhi syarat 30% keikutsertaan calon perempuan. Dari 45 bacalek ini, Nasdem menargetkan ada 7 kursi yang bisa diraih di DPRD Kota Malang. Pada hari ini, Partai Nasdem Kota Malang telah mendaftarkan bacalek sebanyak 45 bacalek dengan komposisi 30% perempuan. Dan tak cuma perempuan yang berkualitas dan cantik. Jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan semuanya, Partai Nasdem adalah rumah besar kaum pergerakan
Jadi sangat terbuka untuk siapapun, sehingga kami lebih mengedepankan generasi muda. Dari 45 bacalek, yang berusia di bawah 30 tahun itu sebanyak 30, yang berusia di bawah 40 tahun itu sebanyak 10, yang berusia di atas 40 itu 5 orang. Karena saya yakin bahwasanya ke depan adalah era kelompok atau kaum milenial. Karena saya meyakini, Partai Nasdem meyakini, di setiap era ada manusianya, di setiap manusia ada eranya. Dan ini eranya kaum milenial. Kenapa kami lebih mengedepankan kelompok-kelompok milenial? Dari Kota Malang, Akbar Atifi melaporkan. Sementara itu, KPU Kabupaten Malang pada hari Kamis 11 Mei 2023 menerima 2 parpol dalam pengajuan bacalek untuk pemilu 2024. Dengan diantar oleh puluhan kader dari masing-masing partai politik yakni PDIP dan Nasdem, mereka mengajukan calon legislatif untuk pemilu 2024. Hari ke-11 penerimaan pengajuan bacalek untuk pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang menerima 2 partai politik yakni PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. Usai melalui penelitian berkas, KPU Kabupaten Malang menyatakan lengkap. Ada 2 partai politik yang mengajukan bakal calonnya. Yang pertama adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya PDI Perjuangan, sama menyampaikan sebanyak 50 bakal calonnya, jadi 100%. Kemudian dari hasil pemeriksaan juga dinyatakan lengkap, ya, maka diberikan tanda terima dari KPU. Kemudian disusul berikutnya adalah Partai Nasional Demokrat, ya, Kabupaten Malang, Partai Nasdem, yang diterima oleh kami di ruangan Aula Tumapel pukul 11 persis, ya, 11.00 seperti itu. Dari pengajuan form B, pengajuan dan form B daftar bakal calon, dilakukan pemeriksaan juga dinyatakan lengkap, maka KPU Kabupaten Malang juga memberikan tanda terima. Dengan diiringi kesenian bantengan, puluhan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Malang melakukan pengajuan bakal calon legislatif untuk pemilu 2024. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Didi Gatot Subroto, menjelaskan partainya mengajukan 50 bakal calon yang ditempatkan di 7 dapil yang ada di Kabupaten Malang. Dalam pengajuan bacalek, partai politik dengan nomor urut 3 mempunyai target 21 kursi. Berkas bacalek yang diajukan dari PDI Perjuangan dinyatakan lengkap, termasuk keterwakilan perempuan. Untuk hari ini kita ada lengkap semuanya 50 bacalek dari 7 dapil. Sejauh ini untuk berkas sendiri? Alhamdulillah dinyatakan lengkap, termasuk kuota perempuan juga bisa kita penuhi. Target PDI sendiri? Target PDI di angka 21 kursi. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Malang Khairul Anam mengatakan partainya mendaftarkan 50 bakal calon di 7 daerah pemilihan. Partai yang mengusung Anies Baswedan sebagai presiden ini untuk DPRD Kabupaten Malang mempunyai target 11 kursi. Kami dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Malang sudah menyerahkan pendaftaran bakal calon anggota legislatif untuk 7 dapil di seluruh wilayah Kabupaten Malang, dan alhamdulillah 7 dapil masing-masing bakal calon dinyatakan lengkap oleh KPU Kabupaten Malang. Target kami dari Partai Nasdem sesuai dengan pendaftaran kami tanggal 11 jam 11, nomor partai kita nomor 5 dan kita mendaftar pada bulan 5. Target kita Partai Nasdem di Pileg tahun 2024 yang akan datang adalah 11 kursi. Ana menambahkan dengan dukungan masyarakat Kabupaten Malang, Partai Nasdem ingin berbakti dan mensejahterakan Kabupaten Malang. Dari Kabupaten Malang, Max Munir Atifi melaporkan.
Dirjen Keuda Kemendagri Republik Indonesia beri arahan kepada kepala sekolah di Kota Batu. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Tahukah Anda apa itu reok Ponorogo? Reok adalah tarian tradisional dari Ponorogo, Jawa Timur dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat. Mengandung unsur magis, penari utama adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak dengan berat topeng mencapai 50 sampai dengan 60 kg. Ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping, dan reok merupakan kesenian asli mengandung unsur magis. Ada dua ragam bentuk reok Ponorogo yang dikenal saat ini, yakni reok obyok dan juga reok festival. Tahukah Anda apa itu tari saman? Tari saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum tari saman dimulai, dilakukan pembukaan di mana tampil pemuka adat atau seorang tua cerdik pandai yang akan mewakili masyarakat setempat atau biasa disebut dengan kegetar, dengan nasihat-nasihat yang berguna bagi para penonton dan pemainnya sekaligus. Syair dan lagu pengungkapannya sendiri dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan. Penari saman biasanya terdiri dari pria-pria muda yang menggunakan pakaian adat.
Anda kembali menyaksikan Agronews pemirsa. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan arahan kepada Kepala SD dan SMP se-Kota Batu yang dikemas dalam ceramah umum terkait peningkatan literasi pengelolaan keuangan sekolah yang lebih baik demi masa depan pendidikan Kota Batu. Kegiatan berlangsung di Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani. Pengelolaan keuangan di sekolah memiliki peran penting dalam menghasilkan program kegiatan yang berdampak kepada peningkatan kualitas pendidikan, yaitu prestasi dan karakter siswa. Inilah yang menjadi salah satu latar belakang dilaksanakannya kegiatan ceramah umum oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Republik Indonesia, Dr. Andes Haji Agus Fatoni MSI, dengan seluruh kepala sekolah SD dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Batu. Hadir juga dalam kegiatan ini PJ Wali Kota Batu, Sekretaris Daerah Kota Batu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, serta seluruh kepala sekolah yang terdiri dari 79 kepala sekolah SD dan 27 kepala sekolah SMP. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paewai menyambut baik kegiatan ini dan berharap melalui komunikasi langsung bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah, seluruh kepala sekolah di Kota Batu mendapatkan berbagai motivasi diri dan arahan terkait pengelolaan keuangan sekolah sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas pendidikan, baik pembentukan karakter serta meningkatkan prestasi siswa. Aris juga berharap siswa-siswi di Kota Batu memiliki prestasi yang luar biasa, baik di tingkat provinsi, nasional bahkan internasional. Sementara itu, Agus Fatoni dalam hal ini selain memberi arahan kepada para kepala sekolah terkait peningkatan literasi pengelolaan keuangan sekolah yang lebih baik demi masa depan pendidikan Kota Batu, juga menekankan bahwa tugas tenaga pendidik tidak hanya mendidik atau memberikan pelajaran yang ada pada kurikulum, tetapi juga harus menanamkan akhlak, budi pekerti, mental hingga karakter kepada peserta didiknya. Terlebih peran kepala sekolah sebagai aset dasar mencetak generasi emas masa depan bangsa. Selain itu, Agus Fatoni juga berpesan kepada kepala sekolah di Kota Batu agar terus meningkatkan kapasitas, salah satunya dengan mengikuti diklat-diklat maupun kegiatan akademis dan juga bisa menciptakan inovasi-inovasi agar kegiatan belajar mengajar di sekolah lebih bervariatif. Kita bersama-sama berkumpul dengan kepala sekolah SMP dan SD baik negeri maupun swasta di Kota Batu. Kita berdiskusi bagaimana mengoptimalkan pendidikan di sekolah, bagaimana mengelola sekolah, dan juga yang paling penting tugas dari sekolah bukan hanya memberikan pelajaran, tetapi juga harus membentuk akhlak, membentuk mental, dan membentuk karakter. Karena ini sebagai modal nanti dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Tadi kita bahas itu. Kepala sekolah tugasnya banyak sekali, selain memimpin sekolahnya, juga harus memimpin mempertanggungjawabkan keuangan, tetapi juga harus mengarahkan bagaimana pendidikannya, kemudian juga ikut mengajar, banyak sekali tugas itu. Oleh karena itu, kemampuan kepala sekolah sangat diperlukan agar bisa menjalankan tugas itu semua. Kepala sekolah perlu meningkatkan kapasitasnya, memperbaiki terus, kemudian terus melakukan peningkatan kapasitas, mengikuti diklat-diklat, bintek, terus belajar sehingga bisa maksimal dalam tugas. Dari Kota Batu, Violet Ikhwanda, ATV melaporkan. Berikan semangat. Semarak di hari jadinya yang ke-16 tahun, SMK Negeri 12 Kota Malang mengisinya dengan beragam kegiatan kreatif yang melibatkan seluruh siswa dari 8 program jurusan yang dimiliki. Sebagai salah satu sekolah favorit di Kota Malang, HUT ke-16 kali ini mengangkat moto SMK 12 yang berkompeten, berani berkarya, dan berkarakter. Semarak dari jadinya yang ke-16 tahun, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 12 Kota Malang mengisinya dengan beragam kegiatan kreativitas yang melibatkan seluruh siswa dari 8 program jurusan yang dimiliki. Sebagai salah satu sekolah favorit di Kota Malang, HUT ke-16 kali ini mengangkat moto SMKN 12 berkompeten, berani berkarya, dan berkarakter. Rangkaian kegiatan digelar di area dalam sekolah dengan beragam kreativitas siswa, mulai dari penampilan musik, fashion show, basar, dan Got Talent lainnya.
Semarak HUT ke-16 diawali dengan kegiatan sebelumnya seperti gerak jalan serta pemberian bantuan untuk siswa serta warga sekitar lingkungan sekolah. Kepala SMKN 12 menegaskan di hari jadinya ke-16 tahun pihak guru memberikan ruang seluas-luasnya bagi murid untuk berkreasi dan berkarya sesuai moto sekolah. Sebagai sekolah menengah kejuruan, sudah waktunya murid diberikan kesempatan untuk mengeksplor semua kemampuan yang dimilikinya, mengingat keberadaan SMK tidak lain untuk menyiapkan sumber daya manusia siap kerja, baik di perusahaan ataupun wirausaha mandiri, sesuai kompetensi siswa. Terima kasih. Kami sampaikan bahwa saat ini SMK Negeri 12 Malang menginjak usia yang ke-16 tahun dan kami mengambil moto 16 tahun SMK Negeri 12 Malang kompeten, berani berkarya dan berkarakter. Ya, ini sesuai dengan visi misi sekolah dan juga sesuai dengan kebijakan dari pendidikan kejuruan. Ya, memang sekarang ini tantangan dari SMK itu berat juga. Bisa dikatakan cukup atau berat, ya tergantung kita yang mensikapinya. Makanya kami menunjang program pemerintah, kami mengambil moto tadi, jadi berkompeten artinya bahwa kami berharap alumni atau lulusan SMK Negeri Malang itu kompeten di bidangnya masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua, berani berkarya. Sekarang ini memang dibutuhkan kreativitas, inovasi dari siswa SMK, maka berani berkarya adalah salah satu yang harus kita sering sampaikan kepada anak-anak. Yang ketiga, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila bahwa pelajar harus berkarakter. Sekedar perlu diketahui, SMK Negeri 12 Malang merupakan sekolah hasil alih fungsi dari SMA Negeri 12 Malang dan mengalami sejarah perkembangan yang unik karena terjadi dalam kurun waktu yang tidak lama. Pada awalnya, SMA Negeri 12 Malang didirikan berdasarkan kebutuhan masyarakat Kota Malang, khususnya masyarakat yang berada di Kota Malang bagian utara. Menyadari kebutuhan tersebut, pemerintah Kota Malang berketetapan untuk mendirikan sekolah baru yaitu SMA Negeri 12 Malang melalui SK Wali Kota Malang nomor 141 tahun 2004 tanggal 23 Maret 2024. Berikutnya, berdasarkan SK Wali Kota Malang nomor 46 tanggal 1 Mei 2007, SMA Negeri 12 Malang dialihfungsikan menjadi SMK Negeri 12 Malang pada tahun ajaran 2006-2007. Tahun pertama jurusan yang ada di SMK Negeri 12 Malang adalah jurusan Teknik Mesin Otomotif, Multimedia, Teknik Komputer dan Jaringan. Pada tahun ajaran 2009-2010, jurusan yang ada di SMKN 12 Malang berkembang menjadi Mesin Otomotif, Multimedia, Teknik Komputer dan Jaringan, dan Rekayasa Perangkat Lunak. Dalam babak berikut, sejarah perkembangan SMK Negeri 12 Malang pada tahun pelajaran 2014-2015 dibukalah jurusan akuntansi, kemudian pada tahun pelajaran 2019-2020 jurusan tata boga yang kini berganti nama menjadi kuliner. Dari Kota Malang, Akbar Atifi melaporkan. Beragam informasi seputar Malang Raya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Agro. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin asik. Selendang Sari, dansa setmasek. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil.
jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tahukah Anda apa itu unggah-ungguh? Unggah-ungguh dalam bahasa Jawa berasal dari kata dwilinggo saling swara yang berasal dari dua kata, yaitu unggah dan ungguh. Kata unggah atau naik yang artinya menaikkan derajat seseorang yang diajak berinteraksi sesuai dengan status sosial atau martabatnya. Sedangkan kata ungguh berasal dari kata lungguh atau duduk yang artinya menempatkan diri kita saat berinteraksi terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan martabat. Unggah-ungguh adalah bagaimana sifat kita berinteraksi kepada orang lain yang berdasarkan pada kasta atau derajat. Unggah-ungguh dalam bahasa Jawa berarti sistem yang digunakan dalam berinteraksi, dalam berbahasa, dan tingkah laku. Unggah-ungguh tidak hanya berbahasa, tetapi juga tingkah laku kita sehari-hari dalam keluarga dan masyarakat. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Agronews. Pejabat Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai, bersama dengan DPRD dan juga segenap SKPD di lingkungan pemerintah Kota Batu melaksanakan rapat paripurna terkait penyampaian rekomendasi DPRD Kota Batu atas hasil pembahasan LKPJ Wali Kota Batu tahun 2022. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batu Asmadi serta Wakil Ketua DPRD Kota Batu Nur Rohman kali ini juga dihadiri anggota DPRD serta jajaran Forkopimda dan Kepala OPD, Camat, dan juga Lurah di Kota Batu. Aris Agung Paiwai menyampaikan bahwa 14 rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kota Batu terkait dengan LKPJ Wali Kota Batu tahun 2022 sebenarnya pemerintah Kota Batu telah menindaklanjuti dengan rapat koordinasi dan juga optimalisasi satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Batu yang telah dilaksanakan kemarin. Di mana rapat koordinasi tersebut dilakukan untuk mengetahui penyerapan program yang dilakukan oleh masing-masing OPD, khususnya Triwulan 1, PJ Wali Kota Batu juga menyampaikan bahwa dalam rapat koordinasi kemarin juga diikuti oleh tim ahli pemerintah Kota Batu. Bahkan juga diberikan evaluasi pada beberapa OPD yang penyerapannya masih rendah. Ternyata, alam rapat paripurna ini salah satu dari 14 rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD, yaitu terkait dengan memaksimalkan potensi PAD di Pemkot Batu. Hal tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dengan melihat pemetaan serta hasil dari penyampaian Bapenda Kota Batu terkait apa saja potensi yang dapat ditingkatkan. Apa yang disampaikan oleh pimpinan DPRD tadi, 14 rekomendasi yang disampaikan terhadap LKPJ Wali Kota tahun 2022, sebenarnya kita sudah menindaklanjuti. Kemarin kan seluruh OPD saya kumpulkan untuk melihat bagaimana penyerapan dan juga bagaimana program yang dilaksanakan masing-masing OPD di tahun 2023, khususnya di Triwulan 1. Nah, kemarin tenaga ahli kita semuanya ikut bersama-sama kita memberikan evaluasi kepada beberapa OPD yang mungkin penyerapannya masih rendah. Nah, ternyata hari ini juga DPRD merekomendasikan salah satunya adalah bagaimana memaksimalkan potensi PAD di Pemkot Kota Batu ini. Maka sudah kami lakukan itu dengan melihat pemetaan. Kemarin juga Kepala Bapenda sudah presentasi tentang apa saja potensi yang bisa kita tingkatkan dengan berbagai masukan saran dari tenaga ahli. Nah, tentunya ini akan menjadi rekomendasi bersama, gayung bersambut antara apa yang disampaikan oleh DPRD, apa juga yang disampaikan oleh tenaga ahli kita pada saat kemarin evaluasi optimalisasi kinerja para OPD kita.
Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Ya, menyambung informasi sebelumnya, pemirsa, DPRD Kota Batu menyampaikan rekomendasi agar pemerintah dapat fokus dalam meningkatkan pemanfaatan PAD untuk masyarakat Kota Batu. Disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, bahwa selama ini bila melihat PAD Kota Batu selalu minim dan tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, pihaknya merasa bahwa perlu adanya terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan PAD Kota Batu. Di sisi lain, menurut pandangan dari DPRD Kota Batu bahwa perlu adanya tim ahli yang menguasai hal tersebut. Untuk melakukan peningkatan PAD, nantinya DPRD Kota Batu tidak secara langsung, tetapi ada kajian-kajian yang dilakukan, yang mana hal tersebut perlu dikuatkan. Hal tersebut termasuk dalam 14 rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kota Batu terhadap LKPJ Wali Kota Batu tahun 2022. Ketua DPRD Kota Batu juga menjelaskan bahwa fokus dengan LKPJ, yaitu untuk penyelesaian PAD Kota Batu. Selain itu juga bagaimana masyarakat Kota Batu ke depannya benar-benar menikmati PAD Kota Batu. Ya, selama ini kalau kita melihat hasil daripada PAD Kota Batu ini kan selalu minim, gak sesuai dengan harapan. Nah, dengan harapan kita harus mencari terobosan. Terobosan itu benar untuk meningkatkan PAD, tapi masyarakat tidak merasa terbebani dan dirugikan. Nah, itu seperti apa? Akhirnya pandangan dari DPRD itu harus mencari tim ahli yang menguasai itu. Nah, kami juga selama ini mulai memilah kira mana ya yang bisa diajak kerjasama. Jadi kita nanti untuk mengoptimalkan PAD ini gak ujuk-ujuk, tapi ada kajiannya. Nah, ini yang perlu kita kuatkan. Nah, tapi termasuk dalam rekomendasi yang jumlahnya ada 14 rekomendasi tadi, di antaranya itu. Jadi fokusnya dengan LKPJ yang ini adalah untuk PAD, untuk penyelesaian PAD, dan juga bagaimana masyarakat kedepannya ini benar-benar menikmati dengan PAD yang tinggi itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Ya pemirsa, setiap suku yang ada di dunia ini tentunya memiliki standar kecantikan yang berbeda-beda dan juga unik tentunya. Nah, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi tentang suku penghasil wanita cantik di dunia versi News Fakta dan Unik. Pemirsa News Fakta dan Unik. Setiap suku di dunia memiliki standar kecantikan yang berbeda. Bahkan kecantikan para perempuan suku ini dapat mengalahkan kecantikan perempuan yang berada di kota besar. Mempunyai paras yang cantik tentu menarik perhatian kaum pria. Dan berikut suku penghasil wanita cantik di dunia versi News Fakta dan Unik. Suku Kakas. Suku Kakas ini memiliki ciri fisik berkulit putih, rambut hitam dan coklat, serta postur tubuh seperti orang Arab. Suku ini tinggal dan menetap di Republik Khakassia yang merupakan wilayah Rusia. Penduduk Kakas merupakan keturunan Turki yang telah lama tinggal di Rusia. Mereka mempunyai ciri khas terutama kaum Hawa dengan paras yang cantik campuran Turki, Rusia, dan Mongol. Suku Kalash. Suku Kalash memiliki ciri fisik seperti orang Eropa, berambut coklat dan pirang, berkulit putih, hidung mancung, dan berperawakan tinggi besar. Berdasarkan penelusuran sejarah, mereka memang keturunan Eropa yang berasal dari pasukan Iskandar Agung atau Alexander the Great. Pasalnya mereka mendatangi kawasan ini dan mengawini para wanitanya dan keturunannya tinggal di salah satu wilayah di Pakistan. Suku Pashtun. Ciri fisik dari suku Pashtun yang paling menonjol adalah bermata besar, berambut coklat serta pirang, berhidung mancung, dan kebanyakan bermata biru, serta berperawakan semampai.
Suku Pashtun bermukim di wilayah Afghanistan Timur dan Pakistan. Wanita dalam suku ini mendapat kedudukan yang sangat mulia. Penumpuan bagi kaum mereka bagaikan harta yang paling berharga di keluarga. Suku Rabari. Suku ini telah menghuni daerah bagian barat India selama ratusan tahun. Wanitanya sangat identik dengan India kebanyakan. Tapi sekilas mereka justru lebih seperti gen Arab berkat matanya yang lebar serta bulu mata lentik yang menawan hati. Suku Dayak. Tak hanya di luar negeri, Indonesia juga punya suku penghasil wanita cantik, yakni suku Dayak yang berada di Kalimantan. Mereka memiliki kulit yang putih bersih, bermata kecil, serta wajah unik seperti perempuan Tionghoa. Tak heran suku Dayak kerap disebut sebagai sarangnya wanita cantik. Bukan hanya itu, para wanita Dayak juga dikenal pemberani dengan melakukan berbagai kegiatan di hutan. Dan pemirsa, itulah tadi 5 suku di dunia yang terkenal dengan kecantikannya, versi news, fakta, dan unik. Ya pemirsa, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pada hari Sabtu 13 Mei 2023 untuk kawasan Malang Raya dan sekitarnya dari BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang, yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agronews edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Amelia. Terima kasih dan sampai jumpa.